Shalom saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Ayat 14, maaf. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Indah sekali firman ini. Topik yang kita angkat, Yesus, gembala kita yang baik. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam salah satu lukisan berjudul Yesus Gembala yang Baik, ini kan banyak lukisan-lukisan ini menggambarkan Yesus Gembala yang baik. Digambarkan bagaimana kasih Yesus kepada umatnya bagaikan seorang gembala terhadap domba-dombanya. Di lengan kanannya Tuhan Yesus menggendong seekor anak domba. Sementara di tangan sebelah kirinya, dia memegang tongkat. Ilustrasi ini sungguh menggambarkan bagaimana hubungan antara Yesus dengan umatnya itu. Dalam nats kita dikatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh domba Allah? Domba yang sungguh-sungguh pasti mengenal suara gembalanya. Apakah kita sudah benar-benar mengenal dan mentaati serta melakukan suara gembala kita? Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, setelah sebuah pesawat yang dibajak menghantam gedung Pentagon pada tanggal 11 September 2001, banyak orang terjebak dalam gumpalan asap yang sangat tebal dan pekat di dalam gedung tersebut. Petugas polisi Isaac Hupi namanya berlari-lari ke dalam gedung untuk mencari orang-orang yang selamat. Ia mendengarkan orang-orang berseru minta tolong. Dan ia pun mulai balas berteriak tanpa henti supaya suara itu bisa terdengar. Berjalanlah ke arah suara saya, katanya. Berjalanlah ke arah saya, katanya. 6 orang yang telah kehilangan arah di lorong yang penuh asap tersebut mendengarkan teriakan sang polisi itu. Lalu semakin dekat mengikuti suara itu. Dan akhirnya suara Isaac menuntun mereka keluar dari gedung itu dengan selamat. Pentingnya mengenal dan mentaati suara yang benar. Berjalanlah ke arah suara saya. Undangan ini jugalah yang ditujukan oleh Tuhan Yesus kepada kita, para domba-dombanya. Saat kita berada dalam bahaya yang tersesat, suara itu terdengar. Berjalanlah ke arah saya, datanglah kepadaku, dengarkanlah kata-kataku, tuntunanku, dan kata-kata penghiburanku. Tuhan Yesus memanggil kita domba-dombanya menurut nama kita masing-masing dan menuntun kita keluar dari kegelapan kepada terang. Jika semua domba-domba telah dibawanya keluar, ia kemudian berjalan di depan domba-dombanya, mengikut dia dari belakang karena domba-domba itu mengenal gembalanya. Apakah kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan Yesus saat berdoa, saat membaca Alkitab, saat bersekutu
saat dalam kondisi yang sulit, saat kita sakit, apakah kita datang berjalan padanya, ingin disembuhkan, atau justru kita meraba-raba dalam kegelapan tanpa arah dan tujuan? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak, setiap orang mempunyai gembala dalam hidupnya. Gembala dalam arti sesuatu yang menggerakkan, memotivasi, mengarahkan dan mempengaruhi pola pikirnya, prioritasnya dan perilakunya. Juga akar pahit atau yang semacamnya yang membawa kepada kebinasaan. Gembala bisa berwujud uang, berwujud jabatan, popularitas, kerakusan, tokoh yang dikagumi. Bisa juga akar pahit atau pengalaman traumatis di masa lalu membuat kita semakin berada dalam posisi yang tidak jelas. Sesungguhnya hal-hal tersebut bukanlah gembala yang baik. Semua perlu, tapi hanya satu gembala kita yang baik. Justru itu banyak menjerumuskan, mencelakakan baik diri kita maupun orang lain. Tidak sedikit tragedi di dunia ini yang dipicu oleh orang-orang yang hidupnya dikendalikan hal-hal yang sifatnya duniawi, seperti uang, jabatan, bahkan sampai cinta, dan mampu meninggalkan imannya kepada Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 10, Yesus Kristus mengungkapkan dirinya secara jelas dan terang. Akulah gembala yang baik. Ini yang dialami dan dihayati oleh pemazmur Daud. Sejak zaman perjanjian lama, Daud sungguh merasakan Tuhan sebagai gembala yang baik, yang membimbing, menuntun, memelihara, melindungi hidupnya. Dia memang tidak selalu bergelimang kesuksesan. Ia kerap hidup dalam kesulitan dan kepahitan. Pernah dibenci, diancam, mau dibunuh, dikejar-kejar oleh Saul sendiri. Pernah dikudeta oleh anaknya Absalom. Akhirnya dia harus melarikan diri, mencari keselamatan dari Tuhan. Tapi Daud di sana merasakan betapa Tuhan tidak pernah jauh darinya. Pun dalam saat-saat tergelap dalam hidupnya dan saat kritis, Tuhan mencukupkan segala keperluannya, membimbingnya ke jalan yang benar, menyegarkan jiwanya. Ia sungguh merasakan jejak-jejak kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap jengkal dan setiap tarikan nafas kehidupannya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, tidak bedanya dengan Daud. Seperti Tuhan Yesus katakan, kita pun sekarang disampaikan pesan ini. Akulah gembalamu yang baik. Akulah gembalamu Bapak, Inang, Ibu, saudaraku, temanku, kata Tuhan Yesus. Barang siapa yang mengikut aku, ia akan hidup. Pertanyaan penting yang perlu kita renungkan, apakah Tuhan sudah menjadi gembala baik kita? Menjadikan sebagai prioritas dan dasar dari segala tindakan kita. Tuhan Yesus menuntun kita untuk menuju pengetahuan yang mendalam tentang kasih Allah. Tujuannya tidak semata-mata supaya kita memperoleh pengetahuan tentang Tuhan Allah, tapi agar kita tahu sedalam apa kita dihargai dan dikasihi oleh Allah. Seperti yang dikatakan Yesus, kasih Sang Bapa kepada putranya sama dengan kasihnya kepada kita. Saat kita membutuhkan tuntunan dan perlindungannya, Dia memanggil kita untuk mendengarkan suaranya, untuk memancarkan cahayanya, supaya kita bisa melihat terang daripadanya lewat firman-Nya. Jika Tuhan yang menjadi gembala hidup kita, jalan curam dan berliku pun tak pernah kita takut. Bahkan kematian sekalipun. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu.
yang mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu gentar dan takut akan hal apapun, karena ada Tuhan Yesus yang mengatakan, "Akulah gembalamu yang baik." Dengan bersandar dan mendengarkan suara Tuhan, maka setiap perjalanan kami yang tergelap sekalipun bisa menjadi terang benderang. Karena di mana ada Tuhan, di sana ada kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan." Bapa Surgawi, terima kasih atas janji-Mu, dan itu sudah Tuhan tepati dalam kehidupan manusia. Karena itu yakinkan diri kami untuk senantiasa berani mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku, sekalipun aku berjalan di dalam kegelapan, Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang memimpin aku. Terima kasih Bapa Surgawi di dalam Kristus, atas kuasa-Mu yang begitu luar biasa. Terkadang kami terjatuh, Kau angkat kami dan Kau pangku. Terkadang kami harus dituntun karena kami memiliki pikiran dan hati yang gelap oleh berbagai hal. Tongkat-Mu yang menuntun kami. Di dalam segala hal Kau ada untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami hari ini bersama anak kami dan segala aktivitas. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa gembala yang baik menuntun kami, dan kami mau mendengarkan dan mematuhi suara Tuhan, karena disitulah kami menemukan berkat-berkat yang melimpah dan keselamatan abadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.